Dan akhirnya kita kembali ke satu kenyataan. Bali bukan cuma soal pariwisata. Dia juga cerminan kita, gimana cara kita menjaga martabat di tengah arus global yang makin licin. Teknologi itu netral, manusianya yang bisa bikin jadi gelap atau terang. Dan ketika gelap itu datang lewat jaringan internasional yang lihai dan licik, kita harus berani jadi cahaya yang gak cuman terang di panggung, tapi juga di balik layar. Welcome back di channel yang gak akan kamu temuin di baliho atau spanduk festival. Ini bukan soal yoga, ini soal sindikat seks internasional di villa mewah. Di balik gemerlap sunset dan gelas-gelas koktail, ada yang dijual dan bukan cuma souvenir. Siap-siap, karena apa yang kamu dengar di episode ini mungkin bakal bikin kamu mikir dua kali tiap ngeliat senyum ramah di lobi hotel. Aku BRWB bersama Zona Kriminal. Bayangin Bali ya, bayangin. Matahari tenggelam di Canggu, suara ombak dan koktail manis di tangan turis bule yang bersantai. Tapi tunggu dulu, ternyata ada cerita gelap yang tersembunyi di balik kelap-kelip lampu villa mewah. Di tahun 2025, 2 orang WNA dari Rusia menjadikan Bali bukan sekedar tempat hiburan, tapi markas besar sindikat prostitusi internasional. Serius nih, serius, kayak marketplace tapi isinya bukan barang, manusianya langsung. Semuanya dijalankan dari balik layar. Iya, dari layar laptop. Karena dunia gelap sekarang gak perlu lorong sempit, cukup wifi dan skill marketing. Nama mucikarinya inisialnya AK, masih 27 tahun. Jangan bayangin nenek-nenek tua berjubah hitam ya. Yang ini lebih kayak CEO startup, tapi dagang manusia. Situsnya ini dibikin niat banget, elegan, terstruktur, dan bisa pilih PSK dari berbagai negara. Kayak pilih filter di TikTok. Lokasinya dari hotel bintang 5 sampai villa-villa sunyi di Seminyak. Semuanya bisa dipesan, klik, bayar, done. Uangnya pun ngalir lewat kripto. Udah kayak bisnis properti ya, cuman yang disewakan bukan bangunan, tapi tubuh dan waktu manusia. Operasionalnya begila rapinya. Ada pembagian persenan kayak waralaba. 50% buat si PSK, 40% buat ke AK, dan 10%-nya otomatis masuk ke MT, si manajer logistik. Ya, semacam project manager kalau di dunia kerja. Tapi jangan salah ya, di balik angka-angka itu, mereka ini dagang janji palsu. PSK-PSK yang direkrut kayak dijanjiin hidup glamor di Bali. Tapi kenyataannya, mereka lebih mirip dagangan eksklusif yang harus selalu ready stock sesuai pesanan. Villa mewah di Banjarkelot itu bukan tempat santai-santai minum wine, tapi markas utama. Tempat di mana jadwal transaksi itu diatur kayak kalender meeting kokel. Si AK ngurus orderan, MT ngurus pengamanan. Tapi secanggih-canggihnya sistem, tetap aja ada yang bocor, bos. Karena makin rapi sebuah kebohongan, makin besar peluang retaknya. Dan benar saja, retaknya mulai dari rasa curiga warga lokal yang awalnya kebanyakan diem. Tapi kali ini gak tinggal diam. Akhir 2024, warga Canggu mulai curiga. Malam-malam kok banyak WNA lalu lalang kayak parade rahasia. Villa-villa yang tadinya tenang tiba-tiba rame terus, kayak ada event tapi nggak ada undangan. Lalu laporan warga masuk,
Kali ini bukan ke influencer, tapi ke polisi langsung. Akhirnya Satreskrim Polres Badung mulai gerak diam-diam, nyamar. Bukan buat konten prank, tapi buat siapa yang main api di balik tirai digital. Puncaknya 15 Januari 2025, jam 3:30 dini hari. Polisi grebek kamar hotel di Pantai Berawa. Dapatlah 1 PSK dan 1 klien WNA. Dari situ efek domino dimulai. HP disita, chat dibuka, dan teka-teki mulai tersusun. Villa di Banjarkelot pun jadi target selanjutnya. Ketika pintunya didobrak, AK dan MT lagi sibuk nentuin jadwal malam itu. Bisa dibilang itu malam di mana mereka kejebak dalam skenario yang mereka bikin sendiri. Setelah ditangkap, AK dan MT langsung dikunci dengan pasal berlapis. Bukan cuma Undang-Undang ITE, tapi juga TPPO alias Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal-pasal ini tajam, tapi kadang lentur juga, tergantung siapa yang megang sih. Untungnya bukti-bukti digital mereka lengkap. Dari data transaksi, jadwal PSK, sampai daftar klien internasional. Situs mereka dianggap alat utama untuk transaksi haram. Dan buat yang masih mikir internet itu wilayah bebas nilai, ya ini buktinya. Enggak juga kan? Tapi ada satu hal yang bikin kita miris. Di hukum Indonesia, yang dijerat cuma mucikari dan manajernya. PSK-nya enggak, pelanggannya juga enggak, kecuali dilaporkan pasangannya. Jadi ya kalau kamu udah nikah, lalu main di sini, baru bisa dituntut. Itu pun kalau pasanganmu ngadu. Kebijakan ini bikin kita bertanya, siapa sebenarnya yang dilindungi dan siapa yang dikorbankan? Keadilan kadang memang punya definisinya sendiri. Setelah kasus ini meledak, pihak kepolisian dan imigrasi langsung sibuk, mulai dari proses hukum sampai ancaman deportasi. Tapi pertanyaan besarnya, berapa banyak sindikat lain yang masih ngumpet di balik sunset dan pesta-pesta di pantai? Ini bukan cerita tentang 2 orang Rusia. Ini tentang sistem yang diam-diam memberi ruang buat kejahatan merajalela di tempat yang kelihatannya damai. Dan akhirnya kita kembali ke satu kenyataan. Bali bukan cuma soal pariwisata. Dia juga cerminan kita, gimana cara kita menjaga martabat di tengah arus global yang makin licin. Teknologi itu netral, manusianya yang bisa bikin jadi gelap atau terang. Dan ketika gelap itu datang lewat jaringan internasional yang lihai dan licik, kita harus berani jadi cahaya yang gak cuma terang di panggung, tapi juga di balik layar. Jadi apa pelajaran dari semua ini? Mungkin kamu mikir, ya elah itu mah urusan bule. Tapi jangan salah, kadang kita terlalu sibuk ngurusin moral orang lain, sampai lupa ada pasar gelap yang kita biarkan tumbuh diam-diam di tanah kita sendiri. Selama yang kita jaga cuma pantainya dan bukan manusianya, ya kasus-kasus kayak gini bakal terus muncul. Cuma beda nama, beda villa, beda domain. Karena dunia digital makin canggih, tapi hati nurani masih loading. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan percaya sama yang tampak bersinar, karena kadang yang paling terang itu justru yang paling ngumpetin bau busuknya paling dalam. Aku Berio WB.